Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini, pelajaran IPS, kita akan melanjutkan pembahasan keragaman sosial budaya. Kemarin kalian telah mempelajari mengenai lagu dan tarian daerah. Perlu kami ingatkan, lagu dan tarian daerah. Lagu termasuk salah satu kebudayaan yang kita miliki. Lagu daerah menggunakan bahasa daerah masing-masing. Lagu daerah biasanya digunakan untuk mengiringi tarian daerah. Contoh, lagu daerah dari Jawa Barat yang berjudul Bubui Bulan menggunakan bahasa Sunda. Tiap daerah juga memiliki tarian yang berbeda-beda. Misal, tari Saman dari Aceh itu mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kebersamaan. Tari Piring dari Sumatera Barat mempunyai makna ungkapan rasa syukur setelah mendapat hasil panen yang melimpah. Tari Pendet dari Bali merupakan tari penyambutan turunnya dewa ke dunia. Alat musik daerah merupakan salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai alat musik daerah, diantaranya sebagai berikut. Angklung, calung, dan kecapi merupakan alat musik dari daerah Jawa Barat. Sansando adalah alat musik dari daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kalintang adalah alat musik dari Sulawesi Utara. Tipa dan triton adalah alat musik dari Papua dan Kepulauan Maluku. Saluang dan talepung adalah alat musik dari daerah Sumatera Barat. Gamelan adalah alat musik dari Jawa dan Bali. Berikutnya adalah senjata tradisional. Tiap daerah di Indonesia memiliki senjata yang digunakan untuk acara-acara tertentu. Senjata ini merupakan simbol identitas diri dan keberanian yang dimiliki daerah tersebut. Seperti contohnya, dari Provinsi Maluku, senjata tradisionalnya adalah busur, panah, tombak, belati. Dari daerah Maluku, senjata tradisional adalah parang, salawaki. Dari Jawa Timur, yaitu senjata tradisional adalah curit, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah keragaman kegiatan ekonomi. Keragaman kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat bisa melakukan beragam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan hasil-hasil dari sumber daya alam tersebut. Pada dasarnya, setiap orang harus bekerja. Bekerja artinya melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan, atau berbuat sesuatu. Contohnya, menggarap sawah, cari ikan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Usaha pertanian selain di sawah bisa juga dilakukan di ladang atau di pegunungan. Hasil yang diperoleh dari lahan peradangan berupa tanaman palawija seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Sedangkan hasil yang diperoleh dari pegunungan diantaranya sayur-sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian sebagian ada yang disimpan untuk kebutuhan sendiri, ada juga yang dijual dan diolah menjadi makanan seperti berontong jagung, keripik ubi, tape, singkong, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Orang yang pekerjaannya berternak disebut peternak. Kegiatan peternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembang biakan hewan ternak. Contohnya, sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Hewan ternak ada juga yang menghasilkan daging, susu, kulit, atau telur. Ada juga yang dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah seperti kerbau. Hasil dari hewan ternak bisa dikonsumsi sendiri, bisa juga dijual di pasar. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan berupa penangkapan ikan, budidaya ikan dan udang, serta budidaya rumput laut. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan mencakup kegiatan budidaya tanaman seperti kelapa sawit, teh, coklat, karet, jati, dan tembakau. Sedangkan kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, kegiatan ekonomi pertambangan diantaranya yaitu minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, perak, timah, dan intan. Yang keenam adalah kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Masyarakat memanfaatkan potensi alam sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang muncul di daerah pariwisata antara lain seperti sewa penginapan, rumah makan,
tempat belanja, sewa perahu, perlengkapan selancar, dan selam, serta membuat kerajinan. Sedangkan yang ketujuh adalah kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan di bidang perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang kecil dan pedagang besar. Kalau pedagang kecil biasanya membuka usahanya sendiri di rumah seperti membuka warung atau toko. Sedangkan pedagang besar biasanya disebut grocer yang langsung mengambil barang dagangnya dari pabrik. Yang kedelapan ada kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya industri kerajinan anyaman, industri keramik, dan industri elektronik. Yang kesembilan adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Seorang sopir bis yang memberi jasa dengan mengantar penumpang sampai ke tujuan, atau perawat yang memberi jasa dengan melayani kebutuhan pasien di rumah sakit. Demikianlah materi yang Brina sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.